Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Keuangan Negara di sesi yang ke-9. Di sesi yang ke-9 ini nanti kita akan membahas mengenai pengawasan keuangan negara. Setelah di sesi sebelumnya kita sudah membahas APBN, sumber-sumber, cara penyusunan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke sesi pengawasan keuangan negara. Baiklah, kita mulai materi kita. Pendahuluan, menurut Mustafa Jaya tahun 2003, pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran setelah perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dipercayakan rakyat, pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dibuat pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, wakil rakyat, serta pemerintah sendiri. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, Presiden, dalam hal ini pemerintah, memerlukan dana untuk pembiayaan dalam bentuk APBN. Pada hakikatnya, APBN tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh DPR RI kepada pemerintah untuk melakukan penerimaan pendapatan negara dan menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan kepemerintahannya, mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan dalam batas jumlah yang ditetapkan dalam suatu tahun anggaran tertentu. APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang dan setiap undang-undang menghendaki persetujuan bersama DPR RI dengan Presiden. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Ini termaktub dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan ketentuan dalam setiap undang-undang APBN. Mandat yang diberikan oleh DPR ini harus dipertanggungjawabkan. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN diwujudkan dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau PAN. Dalam menyusun PAN ini, Menteri Keuangan ditugasi untuk mempersiapkan PAN berdasarkan laporan keuangan departemen lembaga. Hasil ini mengacu pada 69 ICW yang menyatakan bahwa pemerintah membuat suatu perhitungan anggaran dengan menyebutkan tanggal penutupannya. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berubah dari PAN menjadi laporan keuangan atau LK. Laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Ya, jadi dalam menyusun laporan keuangan ini ada standarnya yang
mengacu pada aturan-aturan internasional. Kemudian landasan hukum. Landasan hukum dari pertanggungjawaban keuangan negara. Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan ketentuan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran bersangkutan, Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada DPR tidaklah sama dari suatu tahun anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya. Misalnya dalam tahun anggaran 2004, batas waktu penyampaian laporan keuangan adalah 9 bulan mulai tahun anggaran 2005. Nah, mulai tahun 2005 ini batas waktunya diperpendek menjadi 6 bulan. Pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah atas pelaksanaan APBN, selain yang disebut di atas, diatur juga dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ini semua terkait dengan pertanggungjawaban APBN. Kemudian prosedur penyusunan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan. APBN sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa sesuai pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelumnya, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU pada kementerian negara atau lembaga masing-masing kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga tersebut sebelumnya telah diperiksa BPK dan diberi opini atas laporan keuangan. Nah, ini adalah gambar skema prosedur penyusunan pertanggungjawaban anggaran. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pihak yang terlibat, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada KL yaitu kementerian atau lembaga, kemudian BUN ya. Kemudian ada BPK, kemudian ada BUN persiapan untuk RUU dan ada DPR. Ya, di DPR ini nanti ada tahap pembahasan. Nah, ini adalah alur daripada pertanggungjawaban anggaran. Oleh Menteri Keuangan, laporan-laporan atas pertanggungjawaban pengguna anggaran atau pengguna barang tersebut dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat sebagai bagian pokok dari RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akan disampaikan Presiden kepada DPR. Kemudian DPR melalui alat kelengkapannya yaitu komisi akan membahas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dengan pihak pemerintah.
Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan semester dan opini dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPR memberikan persetujuan dan menyampaikan persetujuan atas RUU tersebut kepada pemerintah untuk diundangkan. Itu langkah-langkah dan alurnya ya. Kemudian, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP yang disusun oleh suatu komite yang independen, yaitu Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saat ini telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP. Tujuan laporan keuangan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Ya. Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai. Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Keenam adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, ya. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Masih dalam prosedur penyusunan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen pokok yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Laporan realisasi APBN. Laporan realisasi APBN mengungkap berbagai kegiatan keuangan pemerintah untuk satu periode yang menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Laporan realisasi anggaran akan memberikan informasi mengenai keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan atau LRA,
ya, laporan realisasi anggaran pendapatan, kemudian belanja, transfer dan pembiayaan atau financing. Selain itu, juga disertai informasi tambahan yang berisi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, dan daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atas penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini apabila terjadi surplus anggaran. Yang ketiga yang harus disampaikan adalah neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, baik aset lancar maupun tidak lancar, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat pemerintahan pusat merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian atau lembaga. Dalam neraca tersebut harus diungkapkan semua pos aset dan kewajiban yang di dalamnya termasuk jumlah yang diharapkan akan diterima dan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah uang yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan. Yang keempat adalah laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan atau LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Yang kelima yang disajikan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non-keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Laporan arus kas ditujukan untuk memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus kas keluar dari pemerintah dalam suatu periode laporan. Laporan arus kas diperlukan untuk memberi informasi kepada para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas pemerintah. Di samping itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Yang keenam yang harus disajikan adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas ini kalau dalam bahasa perusahaan ini namanya modal ya.
Yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih ya, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Jadi catatan laporan keuangan ini adalah biasanya berupa rincian-rincian dan penjelasan-penjelasan pos-pos penggunaan anggaran. Kemudian kita masuk ke perjalanan laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Ini sebagai contoh adalah tahun 2004 sampai 2008 ya. Jadi contohnya laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2004 sampai dengan 2008 diberikan opini disclaimer oleh BPK. Karena apa? Karena ada permasalahan yang menyebabkan LKPP diberikan opini disclaimer. Permasalahan itu antara lain, pertama, pembatasan lingkup pemeriksaan BPKP atau BPK dalam bidang perpajakan dan biaya perkara di Mahkamah Agung. Ini adalah kasusnya ada ketidaksinkronan di Mahkamah Agung. Kemudian pelaksanaan sistem akuntansi yang belum sempurna sehingga berdampak pada angka-angka yang disajikan pada LKPP. Ini biasanya adalah terjadi misposting atau mengklasifikasinya tidak pas. Pengelolaan dana, pengelolaan dan pelaporan rekening pemerintah dan BMN, ya sekarang namanya BUMN, yang belum memadai. Kemudian penyimpangan terhadap penerapan ketentuan keuangan negara, seperti adanya PNBP di KL yang tanpa didukung oleh peraturan pemerintah dan penggunaan langsung dari PNBP tanpa pelaporannya dalam laporan realisasi anggaran. Ketidaktaatan dalam pengeluaran anggaran dan pengeluaran negara yang belum jelas pertanggungjawabannya, terutama untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ya, ini adalah contoh kondisi laporan keuangan pemerintah tahun 2004 sampai 2008 yang diberikan opini disclaimer. Disclaimer itu konsekuensinya harus ada perbaikan. Kemudian berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, antara lain ya perbaikan terhadap tadi disclaimer tadi, penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan beserta aplikasinya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 171 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian upaya yang kedua adalah sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis mengenai sistem akuntansi pada seluruh KL itu kementerian dan lembaga, dan satker-satker yang bersangkutan. Satker itu satuan kerja. Pelaksanaan penertiban rekening pemerintah pada seluruh KL dengan menyusun pedoman tentang pengelolaan rekening pemerintah dan membentuk tim penertiban rekening pemerintah. Jadi pada saat itu memang banyak sekali rekening-rekening yang tambahan oleh masing-masing kementerian, biasanya itu yang di luar standar yang ditetapkan oleh standar akuntansi pemerintahan tadi.
pelaksanaan penertiban BMN yang meliputi inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi BMN pada seluruh KL sampai dengan akhir tahun 2008 telah selesai lebih dari 50% dari total seluruh satker atau satuan kerja. Kemudian langkah perbaikan berikutnya adalah penyelenggaraan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh KL. Pada tahun 2008 telah dilantik sebanyak 7.181 pegawai untuk seluruh Indonesia. Kemudian inventarisasi PNBP pada seluruh KL. Menetapkan dalam PP tentang jenis dan tarif PNBP dan melakukan sosialisasi pada seluruh KL tentang pengelolaan PNBP. PNBP ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Ya. Jadi sekali lagi PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Kemudian langkah berikutnya penyusunan peraturan mengenai pertanggungjawaban dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan, termasuk penerapan sanksi yang tegas. Ini adalah contoh yang pernah terjadi di tahun 2004 sampai 2008. Nah, setelah kita tadi membahas di area APBN pemerintahan pusat, sekarang kita akan melihat sisi pertanggungjawaban keuangan daerah atau APBD. Di dalam APBD ada laporan juga, tetapi sifatnya lebih tenggang waktunya lebih pendek, yaitu laporan semesteran. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang membuat laporan keuangan semesteran yang terdiri dari laporan realisasi semester pertama dan prognosis. Prognosis ini perkiraan 6 bulan berikutnya. Disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 10 hari setelah berakhirnya semester pertama, yaitu ditetapkan tanggal 10 Juli. Gubernur atau bupati atau wali kota membuat laporan keuangan semesteran yang terdiri dari laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya. Disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya semester pertama. Berakhirnya semester pertama adalah tanggal 31 Juli. Kemudian selain laporan semesteran juga harus ada laporan akhir tahun. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan, ya, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPD, selaku pejabat pengelola keuangan daerah, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur atau bupati atau wali kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang didahului dengan laporan-laporan. Ya. Laporan itu meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dari Kepala Satuan Kerja atau Satker perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang dilaporkan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan-keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kemudian laporan keuangan yang dibuat Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, disampaikan gubernur atau bupati atau wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, laporan-laporan atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau penggunaan barang tersebut dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian pokok dari Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan gubernur atau bupati atau wali kota kepada DPRD. Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD paling lama 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Persetujuan DPR terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK paling lambat diberikan 1 bulan sejak disampaikan atau akhir bulan Juli. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 hari kerja dan penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur paling lama adalah 15 hari kerja. Kepala daerah dan DPRD menyempurnakan hasil evaluasi sebelum ditetapkan. Paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya, jadwal pertanggungjawaban APBD sebagai berikut ini. Silakan nanti dilihat dan dipelajari batas-batas waktunya untuk penyampaian laporan. Dan kita masuk ke permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan di daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masih lemahnya kapasitas dan integritas SDM pengelolaan keuangan daerah. Ini saya kira masalah klasik yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Kedua, kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dan catatannya yang perlu diberikan adalah perlu ada sanksi yang tegas karena selama ini sanksinya kurang tegas sehingga tidak ada perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, catatannya perlu ada mekanisme rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses cross-check antar bagian dan antar bidang di dalam pengelola anggaran daerah. Yang ketiga, kurangnya dukungan teknologi informasi yang tepat guna. Ini kejadiannya mungkin dulu ya, sekarang mungkin sudah ada sistem informasi keuangan di tiap-tiap pemerintahan daerah. Mungkin kalau di dalam perkotaan ini sudah dijalankan, tetapi kalau di daerah-daerah yang pelosok mungkin masih belum. Permasalahan yang keempat adalah masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan pelaksanaan tugas tidak sesuai SOP atau standar operasional dan prosedur. Permasalahan kelima,
masih lemahnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Ini kadang-kadang juga berbenturan dengan kepentingan pemimpin atau kepala daerah ya. Kadang-kadang memang sengaja tidak dibuatkan peraturan yang tegas agar memang bersifat abu-abu. Catatannya untuk yang permasalahan kelima adalah belum menyusun perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah atau KEUDA. Belum menyusun perkada atau peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. Belum menyusun perkada tentang sistem akuntansi, kebijakan dengan sistem lain. Kalau kebijakan ini terkait nanti adalah batas-batas peraturannya, kalau sistemnya ini adalah aturan aplikasi atau kerunutan aplikasinya. Dan permasalahan yang keenam, terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Ini yang sering terjadi adalah antara perda dengan misalnya Pergub atau dengan Perbub atau dengan Perwalkot, peraturan wali kota. Itu yang bisa kita sampaikan mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan. Semoga bisa dipahami dan saya berharap rekan-rekan mahasiswa menambah literasi dari berbagai sumber untuk bisa mengupdate informasi-informasi dan mengupdate peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan pemerintah pusat tentang pertanggungjawaban keuangan negara ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Jangan lupa memberikan komentar pada kolom komentar di channel ini, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga share dan like, share kepada semua orang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup WA kita, di grup WA kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.